Di saat hari kewafatannya, itu teman-teman, di masa 6 bulan tuh, kerjaan Sayyidah Fatimah selain ibadah apaan? Ngobrol sama temennya, namanya Asma binti Umais. Asma, saya tuh kepikiran deh. Apaan, Fatimah? Saya kepikiran kalau saya meninggal dunia, saya malu banget dah. Malu apaan? Ntar kan jenazah saya dikafanin tuh, tutupin kain kafan. Ntar kelihatan dong badan saya. Orang laki yang bawa kan belum tentu. Maksudnya zaman itu belum ada keranda. Dibawa gitu. Dibawa jenazah gitu. Bayangin gak sih Asma? Badan saya gitu jadi kelihatan. Kan orang gak ada kain kafan yang gombrong. Kain kafan kan pasti mengikat badan. Mengikat badan kan kelihatan badannya. Bentuk badannya kan kelihatan. Itu Sayyidah Fatimah gak mau. Padahal udah meninggal teman-teman. Nih yang kerjaan suka selfie pakai baju ketat-ketat. Malu gak kamu sama Sayyidah Fatimah? Sayyidah Fatimah udah meninggal. Gak mau wajahnya. Gak mau badannya kelihatan orang. Emang kenapa Fatimah? Jadi orang pada lihat gitu, Fatimah tinggi apa pendek, Fatimah gemuk apa kurus gitu. Malu kan, badan saya jadi kelihatan. Fatimah, saya pernah loh waktu itu. Waktu saya jalan-jalan ke negara yang lain, daerah yang lain, itu saya pernah ngelihat orang pakai kurung batang, pakai keranda gitu. Mereka tuh kayak pakai kayu-kayu gitu Fatimah, terus ditutupin kain gitu. Jadi badannya nggak kelihatan. Oh iya, kamu bisa nggak ngasih tahu gitu sama orang laki-laki mahram kamu gitu, biar dia ngasih tahu sama tukang kayu. Boleh? Ntar saya bilangin dah sama suami saya. Dia bilangin, teman-teman saya sekalian, dibuatkanlah kurung batang, keranda untuk Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah orang pertama dalam Islam yang pakai keranda. Kenapa tuh sampai dipikirin sama Sayyidah Fatimah? Biar beliau itu tidak terlihat, bukan aurat loh teman-teman, bukan aurat. Auratnya ketutup. Bentuk tubuh segitunya tuh. Dan dilihatnya tuh sama siapa? Sama orang-orang soleh. Sahabatnya Nabi Muhammad semua soleh. Kalaupun dilihat tuh sama orang-orang soleh. Segitunya gak mau Sayyidah Fatimah. Dari jaganya terhadap aurat. Ya Allah, mudah-mudahan kita dikaruniai kemampuan untuk menjaga diri dari dilihat dan melihat laki-laki yang bukan mahram kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya sekalian, hari kewafatannya beliau udah tahu, karenanya udah siap-siap. Kenapa tahu? Para wali nggak sama sama kita. Para kekasih Allah Subhanahu wa taala tuh nggak sama sama kita. Ustazah, jadi Sayyidah Fatimah itu wali. Ya wali lah. Menurutmu gitu? Wali itu artinya apa sih Ustazah? Kekasih Allah. Para kekasih Allah, aulia Allah. Wali itu satu, gitu ya. Kalau perempuan berarti waliyah. Teman-teman, perempuan tuh kalau solehahnya yang udah kayak Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, ya nggak mungkin nggak wali. Udah pasti waliyah min aulia illah, kan begitu ya? Jadi teman-teman sekalian nih Sayyidah Fatimah. Udah tahu para wali-walinya Allah tuh banyak yang meninggal dunia tuh udah tahu kapan meninggalnya. Kapan meninggalnya. Ustazah udah tahu belum kapan meninggalnya? Nggak tahu lah, orang saya bukan wali. Ini Sayyidah Fatimah udah tahu kapan beliau meninggal dunia teman-teman. Makanya hari itu ceria. Pesan-pesan, Asma, ntar kamu ya yang mastiin semuanya, kafan apa semuanya nih. Udah siap-siap, kafannya semua udah disiapin. Pesan-pesan, kumpulin keluarganya. Ali, Hasan, Hussein, anak-anak putrinya. Pokoknya ya, mandiin jenazah. Nih, kalian. Jangan biarkan ada sesiapapun melihat aurat ibundamu ini. Lebek mama. Nanti, pokoknya udah dipesenin semuanya tuh. Saya meninggal malam, dikuburin malam itu juga. Saya nanti ditutupin keranda, udah saya pesenin sama Asma. Udah tuh, udah rapi semuanya. Beliau mandi, bersih-bersih, cantik-cantik, wangi-wangi. Beliau sholat, kemudian beliau sudah berpesan. Dengan beberapa pesan, beliau pun menghembuskan nafas yang terakhir, meninggal dunia. Masya Allah. Dimakamkan di Baqi'. Teman-teman saudara sekalian, saya dapat ijazah dari Hubabah Maryam bintil Habib Muhammad bin Abdul Al-Haddar, guru saya almarhumah yang sudah meninggal, ya, bukan Hubabah Maryam bin Hafid. Nah itu
ponakan Habib Umar bin Hafid. Namanya juga Hubabah Maryam ya. Yang ini Hubabah Maryam yang sudah meninggal dunia di Madinah, kakak dari Hubabah Nur. Ya. Hubabah Maryam ngasih ijazah sama saya, kamu Halimah kalau lagi di Madinah, entah untuk haji entah untuk umroh ya, itu katanya beliau, kamu kalau lagi ada hajat keluar dari hotel sesudah wudhu, niat untuk berziarah ke makam Sayyidah Fatimah di Baqi. Kamu bawa uang kamu itu kamu sedekahkan kepada orang-orang miskin di jalanan sebelum kamu nyampe ke makam Sayyidah Fatimah. Kamu pergi langsung ke Baqi. Kamu niatnya memang niat ziarah ke makam Sayyidah Fatimah yang ada di Baqi sana. Kamu bawa uang, sedekahkan, nyampe ke makam Sayyidah Fatimah, ziarah. Kamu kemudian doa, minta sama Allah apa yang jadi hajatmu. Nah, kata Hubabah Maryam, saya tidak pernah mengerjakan itu, melainkan semua hajat saya Allah Subhanahu wa taala ijabah dalam waktu yang sangat cepat. Saya juga ngasih ijazah nih sama teman-teman. Biltul ijazah ya. Jadi silahkan tuh, kalau pas lagi di Madinah ya, lagi umroh gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kalau kita nih sekarang kayak kepengen nyambung-nyambung hati sama Sayyidah Fatimah selain dengan cara seperti ini kan lagi nyambung hati nih. Berasa nggak lagi disambungin? Berasa insya Allah ya, udah mulai sedikit lebih dekat sama Sayyidah Fatimah gitu. Itu kepengen lebih dekat lagi, sambungin hati teman-teman sekalian. Kalau habis sholat tuh, cobain baca Fatihah untuk Sayyidah Fatimah secara khusus. Ya, boleh sesudah kamu baca-baca zikir, kemudian kamu baca Fatihah. Boleh juga begitu habis selesai salam sholat, kamu langsung baca Fatihah juga boleh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, annallaha yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha Biddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Kamu baca Fatihah. Sudah kepanjangan yang tadi. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidah Fatimah Zahra. Al-Fatihah. Dah gitu. Ya. Berharap keberkahan dari beliau. Berharap karomah dari beliau. Sambil minta sama Allah, ya Allah, sambungkan hati saya sama beliau. Ya Allah, jadikan saya sebagai orang-orang yang memiliki sambungan hati dekat dengan beliau, ya Allah. Jadikan saya bisa meneladani kehidupan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita apa yang Allah karuniakan kepada Sayyidah Fatimah. Kemampuan menjaga diri, ibadah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan rahmat terhadap umat, kasih sayang kepada umat, yang bahkan sampai rela dirinya sendiri yang susah, yang penting orang lain bisa mendapatkan kemudahan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hal ini insya Allah. Qabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah untuk yang tercinta Sayyidah Fatimah Zahra. Annallaha yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una barakatiha wa asrariha wa anwariha wa ulumiha wa nafahatiha fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.